Yang kulakukan sekarang adalah membiarkannya berjalan di tangan dan di lenganku. Hah? Kalian siap? Ya. Kau akan membiarkan makhluk itu berjalan di atasmu? Ini untuk membuktikan. Astaga, aku baru saja melihat taringnya. Taringnya besar. Tidak peduli seberapa berani dirimu, aku berani bertaruh bahwa ada sesuatu yang kamu takuti. Rasa takut atau fobia sebagaimana dikenal dalam komunitas ilmu kedokteran dapat muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran. Jika bicara tentang rasa takut terhadap laba-laba yang dikenal sebagai arachnofobia, menurutku dapat dikatakan bahwa rasa takut ini juga memiliki banyak kaki. Kamu lihat apa? Coba lihat ini. Itu adalah laba-laba sutra emas. Coba lihat ukuran laba-laba itu. Itu sudah pasti betina. Yang jantan lebih kecil. Wow, masih ada di sini. Wah, rumah ini tertutupi oleh mereka. Lihat ini. Wow. Lihat itu. Wah, bro. Lihat, oh mereka berlarian. Wow, coba lihat yang satu ini. Jangan sampai dia terkejut. Wow. Oh. Yang di sini ini adalah laba-laba yang besar. Ya ampun. Kamu tahu ini mungkin menarik. Kenapa kita nggak buat episode seperti episode Black Widow, di mana aku memegang laba-laba ini dengan tangan kosong? Cari tahu dia gigit atau nggak? Gimana menurutmu? Waduh, tapi memang mereka mengesankan. Coba lihat itu. Iya, jauh lebih besar dari Black Widow, itu sudah pasti. Aku telah memegang banyak spesies laba-laba. Dan apakah mereka besar dan berbulu, seperti tarantula gurun, atau licin dan beracun, seperti Black Widow? Mereka tidak pernah gagal membuatku merinding saat mereka meluncur di sepanjang lenganku. Ya ampun. Oh, dia menuju ke ujung jariku. Oke, sekarang dia turun ke lenganku. Dia benar-benar membuat benang kecil dari jaring, seperti dia menjadi aman bagiku. Oh, sepertinya dia akan menggigit. Salah satu tujuan mendasarku adalah membantu orang menghadapi rasa takut mereka terhadap laba-laba. Jadi hari ini, aku akan membagikan salah satu arachnida yang paling umum, namun tampak paling menakutkan di Amerika Tengah, yaitu laba-laba sutra emas. Tapi sebelum itu, aku harus menangkap satu. Wow, itu jaring laba-laba yang sangat besar. Lihat titik jangkar ini, dia di sini dan kemudian mengarah ke atas, ke zona panas. Laba-laba ini sudah punya persediaan makanan yang cukup banyak. Tapi mengingat seperti yang kita lihat tidak banyak jaring pelindung di sekitar luar sini, kurasa aku bisa menangkap laba-laba ini. Oke, kita coba. Gaskan. Aku coba dulu apakah dia bisa turun ke sini. Kamu yakin itu betina kan? Sudah pasti betina. Ah, dia lepas. Dapat. Mantap. Ini dia. Wow, ini laba-laba yang besar guys. Dan aku yakin penonton yang memiliki arachnofobia berpikir dalam hati, Kayori, kamu itu sangat-sangat gila. Oke, mari kita bawa dia ke sini dari bawah atap. Ini dia. Dia diam sepenuhnya di tongkat. Lihat itu. Arachnida. Wow. Spesimen yang sangat mengesankan. Wow, oke. Dia naik ke atas tongkat ini. Lihat kakinya yang bengkok. Itu akan membuat kulitmu merinding. Oke, Mark, berikan aku wadah plastik itu. Pelan-pelan aja, sebelum dia jatuh ke badanku. Oke, dapat. Coba lihat apa aku bisa membuatnya berjalan pelan-pelan ke sini. Oke, ini dia. Wah. Dapat. Wow, ini benar-benar arachnida yang menakutkan dan mengintimidasi. Baiklah, mari kita kendalikan laba-laba ini dan lihat seberapa berbahayanya dia sebenarnya. Peringatan, gigitan laba-laba bisa sangat berbahaya dan berpotensi fatal. Jangan pernah mencoba menangkap atau memegang laba-laba. Baiklah, sekarang aku akan tetap membawa tongkat laba-labaku untuk berjaga-jaga jika aku perlu menyeimbangkan hewan ini di atasnya suatu saat nanti. Saat kamu melihatnya di jaring, kamu kayak, nggak besar. Sampai kamu memasukkannya di wadah plastik ini dan bersebelahan dengan wajahmu.
ternyata lebih besar dari yang dibayangkan. Oke, aku akan melepas ranselku dulu supaya aku memiliki sedikit lebih banyak mobilitas. Nah, seperti laba-laba Black Widow di Arizona, laba-laba ini sering ditemukan di daerah pemukiman dan mereka membangun jaring mereka di seluruh bangunan buatan manusia. Jadi ini adalah spesies yang sering kamu temukan. Namun karena mereka adalah pembuat jaring, mereka akan tetap bertahan pada jaringnya. Orang sering menjumpai mereka karena jika kamu ada di hutan hujan, mereka seringkali akan membentangkan jaringnya di antara dua pohon. Dan seperti di film petualangan terkenal, jika kamu berpetualang di hutan hujan malam hari, kamu mungkin berjalan langsung menabrak jaring dan menemukan laba-laba ini di tubuhmu. Nah, laba-laba ini dipersenjatai dengan racun neurotoksik yang akan menyerang sistem saraf dari mangsanya. Dan yang jadi santapan laba-laba ini adalah segala jenis serangga yang cukup malang untuk terbang ke dalam jaring mereka. Namun, beberapa laba-laba ini bisa tumbuh hingga besar lalu memangsa kadal, dan aku pernah melihat gambar di internet tentang laba-laba yang memangsa burung dan kelelawar kecil. Itu sangat gila kan? Itulah yang ada di Australia. Laba-laba di Amerika Tengah dan Selatan tidak tumbuh sebesar itu, dan sebenarnya ada 23 spesies yang dikenal di seluruh dunia. Ini sebenarnya adalah laba-laba yang sering terlihat di Florida dan muncul di pisang. Kamu tahu itu? Laba-laba ini juga dikenal sebagai laba-laba pisang. Laba-laba ini terbawa ke Amerika Serikat melalui pengiriman buah. Nah, tidak seperti laba-laba pengembara, laba-laba ini bukan pemburu nomaden. Laba-laba ini menunggu mangsanya datang ke jaringnya. Katakanlah seekor lalat atau kumbang terperangkap dalam sutra laba-laba yang lengket itu. Yang akan mereka lakukan adalah menyerbu ke depan dan menggigitnya. Serangan awal dari taring itu membuat mangsanya terkejut. Dan saat racun neurotoksik mulai mematikan sistem korbannya, yang akan dilakukan laba-laba ini adalah merangkak mundur dan hanya melihat mangsanya berjuang. Semakin dia berjuang, semakin dia terjerat dalam jaring. Dan begitu ia menyerah pada racun, yang akan mereka lakukan adalah masuk dan membuat jaring di sekitar korban lalu menyimpannya di sana. Nah, berdasarkan jenis laba-laba penenun, mereka memiliki potensi racun yang berbeda. Yang ada di Amerika Tengah dan Selatan, meski aku tidak yakin dapat membunuhmu, itu tetap akan sangat menyakitkan. Gigitan laba-laba ini akan menyebabkan tanganmu bengkak dan akan makin buruk, mulutmu kering, kram di perutmu. Dan juga, itu akan menjadi sore yang sangat-sangat sulit jika akhirnya aku digigit oleh makhluk ini. Nah, disinilah semuanya jadi sedikit rumit, guys. Seperti Black Widow, laba-laba ini mampu memberiku gigitan yang cukup menyakitkan. Tapi untuk membuktikan kepadamu bahwa laba-laba ini tidak hanya ingin menggigitmu, yang akan kulakukan sekarang adalah membiarkannya berjalan di tangan dan lenganku. Hah? Kalian siap? Ya. Kau akan membiarkan makhluk itu berjalan di atasmu? Ini untuk membuktikan. Astaga, aku baru saja melihat taringnya. Taringnya besar. Oke, mungkin aku berpikir ulang tentang ini. Ya ampun, ini dia. Baiklah. Yang ingin kulakukan adalah menggunakan tongkat laba-labaku dan membiarkan laba-laba ini naik ke tongkatnya sehingga ia merasa sedikit lebih nyaman. Ini dia. Ini laba-laba yang besar. Nah, yang aku hadapi sekarang adalah jaringnya seperti yang kulakukan pada Black Widow. Kamu lihat? Dan daya rekat jaring ini jauh lebih kuat daripada jaring laba-laba hitam. Jadi kuharap aku tidak terlalu terjerat. Ini dia. Aku akan mulai dengan membiarkannya merangkak ke tangan ini. Astaga, ya ampun. Aku coba putar dulu seperti ini. Wow, dia sangat cantik, itu sudah pasti. Baiklah, tampaknya dia sudah cukup tenang. Dan yang akan kulakukan adalah meletakkan tongkat itu ke samping. Mulutku mulai kering, aku mulai gugup. Aku akan meletakkan tanganku di depan laba-laba ini dan melihat apakah ia akan berjalan ke jari-jariku. Siap? 1, 2, 3. Oke, laba-labanya sudah di tanganku. Oke, berjalan naik ke lenganku. Oke. Astaga, aku kehilangan kendali. Ayo sini kembali. Lihat apa dia kembali ke tanganku. Aku arahin ke sini dulu. Ini dia. Kakinya di udara. Coba aku lihat apa bisa bikin tenang dulu. Seperti yang kamu lihat, tanganku gemetar sedikit ini. Itu posisi bertahan. Posisinya agak defensif dengan kaki terangkat seperti itu dan tepat di jari-jariku. Jangan gigit, jangan gigit. Oh, aku bisa merasakan semua kait kecil di kakinya. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kamu mulai gugup? Sangat gugup. Aku mencoba untuk tetap diam. Aku biarkan laba-laba ini mencari tempat yang dia rasa aman.
Dan semoga dia akan... Oh, lihat itu. Oh, lihat itu. Dia ingin kembali ke tongkat yang tadi. Dan seperti yang kamu lihat, kamu bisa melihat jaring yang tergantung tepat di ujung jariku. Aku coba apa bisa dia kembali ke tanganku. Itu dia. Sepertinya dia ini tertarik untuk melarikan diri. Harus diingat, laba-laba ini mempunyai racun neurotoksik. Sangat mirip dengan racun Black Widow. Aku hanya ingin tetap tenang sepenuhnya. Kalau kamu digigit laba-laba ini akan jadi situasi yang buruk. Iya, bisa jadi sangat buruk tergantung seberapa banyak racun yang masuk ke tubuhku. Oke, ya ampun, lihat itu. Jaring dia ini lebih kuat daripada jaring Black Widow. Oke, kemana dia pergi? Dia di sikumu, sekarang di belakangmu. Oke, dia ke sini, aku putar sebentar. Aku coba balikin dia ke tangan. Ya, bagus, kamu dapat. Ini dia. Yang tidak ingin kulakukan adalah bergerak secara tiba-tiba atau menarik jaring terlalu kencang, karena jika dia merasa terancam, saat itulah dia akan menggigit. Nah, cara kebanyakan gigitan laba-laba ini terjadi adalah seseorang menekan arachnida ini dan mereka takut akan keselamatan mereka, dan gigitan ini seringkali hanya sebuah peringatan. Hei, aku di sini. Jangan meremukkanku. Nah, laba-laba dapat mengendalikan jumlah racun yang mereka suntikkan ke dalam apa yang mereka gigit. Dan karena aku bukan mangsa potensial, jika dia menggigitku, waduh, dia tepat di ujung jariku. Dia menjeratku. Jika dia menggigitku, mungkin gigitannya kering, atau aku pada dasarnya akan terus berdoa dan berharap semoga gigitannya tidak penuh dengan racun, karena itu bisa menjadi situasi yang sangat buruk. Ini dia merasa nyaman di sana. Wah, aku benar-benar terjerat dan aku bisa merasakan betapa kuatnya sutra laba-laba ini. Kaori, Ini dia. Ya. apa kamu mengendalikan ini dengan baik? Kurasa kau tidak akan pernah bisa mengendalikannya dengan baik saat ada laba-laba yang bebas memanjat tubuhmu. Kemana dia pergi sekarang? Oke. Wah, aku jadi semakin terjerat di sini, guys. Lihat ini, ada begitu banyak jaring. Dia bisa memanjat bebas tepat di atasku. Itu memberiku kesempatan untuk membuang sebagian sutra laba-laba ini. Wah, sebentar, bernafas dulu. Di sana dia tidak benar-benar berada di tanganku. Beritahu kami kenapa kamu melakukan ini, Kaori. Pasti ada alasannya. Selalu ada alasan untuk ini. Dan alasannya adalah kamu tidak boleh langsung takut kepada laba-laba ini. Sebenarnya, arachnida ini melakukan hal yang luar biasa bagi lingkungan dengan memakan banyak serangga hama. Kalau kamu ada di Amerika Tengah atau Selatan dan kamu melihat salah satunya di rumah kamu tidak perlu takut kepadanya. Laba-laba ini menempel pada jaringnya dan yang mereka lakukan hanyalah menangkap serangga pengganggu. Nah, jika kamu masuk ke jaring itu dan kamu mencoba mengganggu laba-laba itu, jelas kamu mungkin digigit. Tapi laba-laba itu sebenarnya tidak tertarik untuk menggigitku selama aku tidak menekan tubuhnya. Aku jadi merasa sedikit lebih nyaman sekarang, tapi kamu harus selalu waspada karena kamu lihat bagaimana dia terjerat dalam jaringnya sendiri. Aku tidak ingin dia merasa seperti ditarik ke satu arah dan akhirnya dia akan menggigit. Ini adalah spesies yang hanya tertarik memakan serangga, bukan menggigit manusia. Kamu tidak akan pernah melakukan ini dengan laba-laba pengembara, kan? Tidak, racun laba-laba pengembara sangat kuat sehingga bisa membuatku dirawat di rumah sakit. Dan gigitan dari laba-laba seperti ini, ada kemungkinan banyak racun bisa masuk ke tubuhku. Ya, namun sebagai manusia, aku bukan mangsa spesies ini. Jadi gigitannya mungkin tidak akan terlalu parah hingga aku pergi ke rumah sakit. Tapi tangan tetap akan membengkak, memerah, mulutnya kering, perutnya kram. Tapi setelah sekitar 24 jam, laba-laba itu tidak akan lebih dari sekedar bintik merah dan gatal. Kamu tahu, aku jadi agak tenang. Begitu laba-laba ini menemukan tempat yang nyaman baginya dan dia tidak berkeliaran. Kamu lihat? Rahang dan taringnya terangkat dari tanganku sekarang. Tapi jika aku mengejutkannya atau memberikan tekanan apapun pada bagian atas tubuhnya, itu akan men-triggernya dan saat itulah gigitan akan terjadi. Sekali lagi, aku tidak pernah menyarankanmu untuk pergi ke alam liar dan mencoba memegang laba-laba sendirian. Kamu gak akan tahu gimana tubuhmu akan bereaksi terhadap racun jika kamu digigit. Oke guys, sepertinya matahari mulai sedikit rendah di langit, yang berarti akan segera tiba waktu berburu bagi arachnida ini. Karena saat matahari terbenam, saat itulah semua serangga keluar. Jadi yang ingin kulakukan sekarang, wah, dia berjalan di lenganku, adalah membawanya kembali ke sarangnya, kembali ke jaring-jaringnya, supaya mereka bisa keluar dan berburu di malam hari. Aku Kaori Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, saatnya kembali ke sarangmu.
Laba-laba dapat ditemukan hampir di setiap benua, dan meskipun secara teknis semuanya berbisa, mereka berusaha sebaik mungkin untuk menyimpan gigitan kuat itu untuk mangsanya. Kecuali terancam atau terprovokasi, sebagai manusia, peluangmu untuk digigit laba-laba seperti laba-laba sutra emas sangat kecil. Jadi jika kamu memiliki fobia terhadap arachnida yang membuat bulu kudukmu merinding, cobalah untuk mengatakan pada dirimu sendiri bahwa laba-laba adalah hal yang baik. Percaya atau tidak, laba-laba sebenarnya adalah teman kita.